Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ciko Rohana Marituna Petepulu. Saya mahasiswa administrasi bisnis di salah satu kampus bernama Politeknik Negeri Medan. Saya di sini akan mempraktikkan key element. 1. Teknik pernapasan menggunakan metode 748. Yang pertama, ambil napas dari perut sampai perut mengembang selama 7 detik. 2. Tahan napas selama 4 detik. 3. Hembuskan napas selama 8 detik. Saya akan mempraktikkannya seperti ini. Dua, teknik artikulasi seperti A, I, U, E, O atau Pataka, Bagada, Pitiki, Bigidi, Putuku, Bugudu, PTK, BGD, Potoko, Bogodo. 3. Teknik tong twister. 1. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. 2. Kuku, kaki, kakak, kakek-kakekku, kayak kaki, kakek-kakekku yang kaku kena paku. 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. 4. Satu sate di 7 tusuk. 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 5. Bola balik belik bola bulat. Bola balik belik bola bulat. Teknik berbicara di depan cermin. Saya sini akan mempraktikkan pidato I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demonstrasi terbesar untuk kebesaran dalam sejarah bangsa kita. 5 skor tahun yang lalu, seorang Amerika yang hebat, yang dalam bayangan simbolisnya kita berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mencurat harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang lain. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawaan mereka. Tetapi 100 juta tahun yang lalu, kemudian orang negro masih belum bebas. 100 juta tahun kemudian kehidupan orang negro masih lumpuh oleh belenggu segregasi dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisasi kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan cek. Ketidakarsitek Republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan. Mereka menandatangani surat promes yang setiap orang Amerika akan jatuh warisannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang yang pria berkulit hitam serta pria berkulit putih akan dijamin hak-hak hidup, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Hari ini dijelaskan bahwa Amerika telah gagal untuk mengerti surat promes ini sejauh menyangkut warga negara berkulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban suci ini, Amerika telah memberi orang negro cek buruk, cek yang telah kembali bertanda
dana tidak mencukupi. Tetapi kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di brankas kesepakatan bangsa ini. Jadi, kita telah datang untuk mencairkan cek ini. Cek yang akan memberi kita kekayaan, permintaan, keadilan, dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan, pendinginan, atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji-janji demokrasi. Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lembah gelap dan suci senkrasi ke jalan yang diterangi matahari dari keadilan rahasia. Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir hisap ketidakadilan rasial ke batu padat persaudaraan. Sekarang waktunya untuk membuat keadilan menjadi kenyataan semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan sah negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur yang menyegarkan dari kebangsaan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tetapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu melampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontakan akan terus menguncang fondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan pada orang-orang saya yang berdiri di ambang pintu hangat yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga kebebasan kita dengan meminum dari secangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di daratan tinggi martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ke ketinggian megah untuk memenuhi kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Militasi baru yang luar biasa telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita mempercayai semua orang berkulit putih, karena banyak saudara kulit putih kita seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka terikat tak terbebas dengan kebebasan kita, dan kita tidak bisa berjalan sendirian. Dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris ke depan. Kita tidak bisa berbalik. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak sipil, kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang telah karena perjalanan yang berat tidak bisa mendapatkan penginapan di hotel jalan raya dan hotel-hotel di kota. Kita tidak akan pernah puas selama mobilitas dasar orang negro adalah dari ghetto yang lebih dari kecil ke yang lebih besar. Kita tidak akan pernah puas selama anak-anak kita diluci dari harga diri mereka oleh tanda-tanda yang berempas hanya untuk orang berkulit putih.
Kita tidak akan pernah puas selama orang negro di PCP tidak dapat memilih, dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Tidak, kita tidak puas, dan kita tidak akan puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya Anda untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terhuyung-huyung oleh angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderitaan kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan tidak pantas bersifat penebusan. Kembalilah ke PCP, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh dan Utah di kota-kota utara kita. Mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa akan diubah. Janganlah kita bergelut di lembah keputusan. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini atau besok, saya masih memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakal dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai dengan makna sebenarnya dari keyakinan. Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti yang nyata bahwa semua manusia diciptakan sama. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bukit-bukit merah di Georgia, putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian PCP, negara bagian gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan berubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dinilai dari kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama, dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernurnya yang bibirnya menetes dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana di Alabama, anak laki-laki dan perempuan kulit hitam kecil akan dapat bergabung dengan anak laki-laki dan perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari setiap lembah akan ditinggikan dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah, ke tempat-tempat kasar akan dibuat datar, dan ke tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua daging akan melihatnya bersama-sama. Saya memiliki mimpi. Inilah harapan kita. Inilah iman yang saya kembali dengannya ke selatan. Dengan iman ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusan sebuah batu harapan. Dengan iman ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan iman ini kita akan mampu bekerja sama, berdoa bersama,
berjuang bersama, pergi ke bencana bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari kita akan bebas. Dan hari ini akan menjadi hari ini. Ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan akan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku, ini kamu, tanah kebebasan yang manis. Tentang kamu akan bernyanyi. Tanah tempat ayahku meninggal. Tanah kebangsaan penjara. Dari setiap sisi gunung, biarkan kebebasan berderit. Dan jika Amerika menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarlah kebebasan berdiri dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa. Biarkanlah kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan berbukit California. Tetapi tidak hanya itu, biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain of Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountain, Tennessee. Biarkan kebebasan berdering dari setiap bukit dan gundukan Mississippi, dari setiap sisi.